Ya, baiklah. Berjumpa lagi di video pemanfaatan LMS Viklas ya. Kali ini kita akan buat tipe soal selanjutnya, yaitu tipe soal esai ya, jawaban panjang lah itu, uraian. Oke, langsung saja. Di sini ini gambarannya ya, contoh soal esai. Bapak Ibu silakan buat soal sendiri-sendiri nanti. Tapi ini contohnya saya buat pakai ChatGPT juga sebenarnya. Menjelaskan peran Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Jadi nanti mahasiswa ya atau peserta bisa mengetikkan jawabannya di sini dan juga melakukan ya settingan lah itu, merapikan segala macam. Ini adalah contoh soal esai. Bagaimana cara membuatnya? Ya kita langsung masuk saja ke Viklas ya. Ini kita masuk ke course kita masing-masing. Seperti biasa, masuk question kategori. Ya, kali ini kita contoh soal esai ya, bab 5. Ya, saya akan pilih kategori 5 ya. Kita kan sudah buat, Bapak Ibu silakan buat kategori masing-masing. Misalkan di bab 5. Bab 5 mau menambahkan soal, pilih saja kategori bab 5, kemudian create new question. Untuk membuat soal esai, di sini ada pilihan esai. Dipilih lalu ini kita baca dulu. Allow respond of file upload. Jadi memungkinkan file upload juga. Jadi kalau Bapak Ibu butuh soal di mana mahasiswa itu jawabannya itu uraian dan juga nanti mahasiswa bisa mengupload file, maka pilihan tipe soalnya adalah tipe esai. Oke. Nah, di sini saya akan coba minta bantuan ChatGPT. Tolong buatkan soal esai tentang sejarah Indonesia. Oke, ini contohnya. Jelaskan peran Soekarno dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Nah, kita copy saja. Nah, ini kita copy di sini. Question name-nya sama deskripsinya saya samakan ya. Question name ini identitas soalnya nanti kalau kita ingin mengidentifikasi. Kalau saya biasanya saya samakan, nggak apa-apa, nggak masalah. Kemudian, nah di sini yang perlu diperhatikan, jika kita ingin mahasiswa itu bisa mengetik, kemudian ngasih underscore, ngasih setting-setting lah gitu ya jawabannya, kita pilih HTML editor. Atau kalau kita ingin jawabannya hanya teks, ya kita pilih plain text gitu ya. Nah, jadi ini ada dua pilihan ya, HTML editor atau plain text. HTML editor ya tadi kalau ada setting-setting misalkan huruf tebal, caps lock dan lain underscore ya, HTML editor. Tapi kalau hanya jawaban teks saja ya bisa pilih plain text. Nah, kali ini kita pilih HTML editor. Kemudian ini biarkan saja. Oke. Kemudian nah ini kita mau berapa baris nih jawabannya. 15 baris atau 20 baris, ini silakan dipilih. Kita pilih default saja. Nah ini ya, jika kita ingin dia mendeskripsikan tapi dia juga mengupload sebuah file, nah ini kita bisa aktifkan pada bagian allow attachment di sini. Misalkan satu, apakah wajib ataukah opsional? Kalau opsional ya ini biarkan saja. Kalau wajib ya pilih satu, harus ngupload satu file. Saya pilih opsional saja. Ini jika tipenya ingin kita batasi ya, biar mahasiswa menguploadnya itu sesuai dengan tipenya, misalkan PDF gitu ya. Atau kita bisa pilih di sini ya, ada pilihan dokumen, kita pilih PDF. Ya, maka nanti yang hanya bisa diupload adalah tipe yang PDF. Maksimumnya ya 5 MB saja, jangan besar-besar ya. Nanti kasihan server Viklasnya ya, kasihan Pak GG-nya nanti penuh terus kalau besar-besar ini ya. Paling besar 5 GB, kalau bisa 2 mega ya 2 mega gitu ya. Kemudian respon template kita abaikan saja, nanti Bapak Ibu silahkan bereksplorasi. Kita save change. Nah, kita lihat previewnya. Nah, ini hasilnya, soalnya seperti ini ya, jelaskan peran Soekarno dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Nah, ini saya tinggal mengetik ya, saya bisa memberikan poin-poin gitu ya. Ini kalau pakai HTML editor bisa kasih bold ya. Nah, di sini kemudian mahasiswa bisa mengupload file untuk diupload gitu ya. Misalkan Bapak Ibu ingin selain mengetikkan di sini perlu diupload juga.
tadi ya, bagian attachmentnya ya, tapi ini opsional, tidak wajib. Dan filenya yang bisa diterima hanya tipe yang PDF. Oke, ini yang tipe HTML editor. Jika Bapak Ibu ingin merubah tipenya ya, saya nggak ingin HTML editor, saya hanya ingin plain text saja, teks sederhana, nggak perlu dipercantik, dimodif ya, atau attachmentnya tidak perlu attachment gitu ya. Simpan, kita preview lagi. Nah, ini hasilnya. Jadi ya hanya teks biasa gitu ya, tidak ada setting-setting di sini. Gitu. Ya, submit dan finish. Nah, di sini tidak ada benar salah ya. Jadi Bapak Ibu harus untuk tipe soal yang esai, Bapak Ibu harus memberikan mengoreksinya secara manual. Jadi sebenarnya di sini mungkin ya di kedepannya di fitur selanjutnya ada fitur AI ini cocok nih masuk di sini, misalkan summarize ya, bagaimana menilai secara otomatis jawaban dari siswa ya. Jadi misalkan tingkat keakuratannya 80% gitu ya. Sudah ada sih sebenarnya, tapi belum diimplementasikan di Moodle. Di Moodle versi terbaru sudah ada fitur AI-nya, tapi untuk membantu kita membuat soal ya. Tapi ini sepertinya nanti kita tunggulah Pak Gigi untuk mengupgrade ya. Versi 4.5 itu sudah ada beberapa fitur AI yang ditambahkan, tapi belum untuk meresume atau menilai sebuah jawaban esai. Mungkin ya kedepannya pasti ada ini, karena mungkin sedang di develop ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu, itu penjelasan saya tentang soal esai. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.